Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara kepada kami dan Engkau menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, dari hari ke hari kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, supaya waktu yang sisa yang kami miliki di hidup ini kami pergunakan untuk bagi kemuliaan hormat nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi hamba dengan perkataan hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Amin. Iya saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya beri tema adalah hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Saya percaya tidak ada satupun hal yang lebih mulia dalam hidup kita selain kita berdampak bagi kerajaan Allah. Ini perkataan yang sangat wow banget. Semua yang kita lakukan, jika itu berdampak bagi kerajaan Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya selalu berkata, entah dalam doa ataupun di dalam perkataan, ada satu statement yang menjadi slogan atau prinsip hidup saya, bahwa hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, hidup ini adalah bukan soal kita mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Dan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, itu artinya kita hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Nah saudara, hari ini bagaimana kita bisa hidup berdampak bagi kerajaan Allah? Karena kita semua percaya bahwa kita hidup di dunia ini bukanlah secara kebetulan. Saudara ada di dunia ini hari ini bukan secara kebetulan. Bukan Tuhan itu kurang kerjaan menciptakan kita di dunia. Dulu ketika saya belum kenal Yesus, saya berpikir Tuhan tuh kurang kerjaan banget sih ciptakan saya ke dunia. Ngapain Tuhan ciptakan saya ke dunia? Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, manusia itu nggak ngerti. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, ada sebuah pemahaman yang Tuhan berikan bahwa kita berada di dunia ini bukan secara kebetulan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup berdampak bagi kerajaan Allah? Yang pertama adalah, ya kuncinya yang pertama adalah kita harus bertemu dengan Tuhan yang benar. Saudara, semua manusia harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya makanya yang saya bilang bahwa bukan agama yang menyelamatkan manusia, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang benar. Maaf ya, orang yang berjumpa dengan Tuhan, apakah yang sudah beragama Kristen? Enggak, tidak semua orang Kristen sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena ada banyak orang Kristen yang hanya KTP-nya Kristen, karena dia terlahir dalam keluarga Kristen, lalu otomatis dia menjadi Kristen. Ya, bagian kita dalam hidup ini supaya kita bisa mulai hidup berdampak bagi kerajaan Allah, yang pertama syaratnya adalah berjumpa dengan Tuhan yang benar, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang benar. Kemarin ada seorang yang WA ke saya, Bu, saya mau tanya dong Bu, ya bagaimana cara kita ini tahu ya agama yang benar itu yang mana? Saya bilang, ya Tuhan yang benar itu yang mana? Saya bilang, ya tidak ada cara untuk mempelajari dan mengetahui agama yang benar yang mana, Tuhan yang benar yang mana. Ya, jalan satu-satunya supaya engkau bisa bertemu dengan Tuhan yang benar adalah engkau harus mencari siapa Tuhan yang benar itu. Yang kedua, buka hati dan alami Tuhan yang benar itu dalam hidupmu. Saudara, ya, kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka kita nggak akan pernah mungkin bisa hidup berdampak bagi kerajaan surga. Makanya ada orang-orang yang berkata, Bu, suami saya dia itu nggak bertobat karena dia belum bertemu dengan Tuhan yang benar. Ya, tapi dia majelis loh di gereja, tapi dia itu pelayan Tuhan loh, tapi dia pemain musik di gereja. Kalau dia belum ketemu Yesus secara pribadi, sekalipun dia sudah pelayanan, maaf, dia tidak akan pernah hidup berdampak bagi kerajaan surga. Karena yang menentukan orang hidup berdampak bagi kerajaan surga atau tidak bukan dilihat dari pelayanannya. Orang bisa naik turun mimbar, tapi kalau dia belum ketemu dengan Tuhan yang benar secara pribadi, maka hidupnya, pelayanannya tidak akan pernah bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Nah saudara, sangat penting sekali kita hidup berdampak bagi kerajaan surga. Itu sangat penting, sebab semua yang kita lakukan, kalau itu tidak ada dampak bagi kerajaan Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah saudara, orang yang akan mengalami dan akan melakukan dan hidup berdampak bagi kerajaan Allah itu orang yang pertama yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar.
Nah, sekali lagi yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar bukan orang Kristen ya, karena tidak semua orang Kristen sudah berjumpa Yesus. Ya, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar itu? Ya, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 di sana berkata begini. Yesaya 55 ayat 6 dan 7, Saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nomor satu, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar? Engkau harus mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan tuh bagaimana? Apakah kita ke gereja setiap hari Minggu? Tidak semua orang ke gereja itu mencari Tuhan, nggak semua. Ada orang ke gereja itu hanya karena rutinitas. Ya, orang yang mencari Tuhan, sekalipun dia tidak ada di gereja, hatinya itu rindu mengerti Tuhan, rindu mengerti jalan Tuhan. Dia rindu mencari siapa Tuhan yang benar. Saya bersyukur saya terlahir bukan dari keluarga Kristen. Karena itu saya mencari Tuhan. Ya, saya mencari siapa Tuhan yang benar itu. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka pikiran saya diubahkan, hidup saya diubahkan, bahkan tujuan saya pun diubahkan. Semua orang harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Makanya saudara, ya ketika Yesus ketemu dengan Nikodemus, dia berkata, engkau tidak akan mungkin bisa melihat kerajaan Allah, apalagi hidup berdampak bagi kerajaan Allah, kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lalu dia berkata, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Saya ini udah tua, masa saya masuk rahim ibu saya? Artinya apa? Dia harus mengalami kelahiran kembali, lahir baru setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Semua orang harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Cari Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini saudara, saya mendapat banyak WA dari orang-orang Kristen. Bahkan ada beberapa majelis. Ya, mereka berkata, Bu, kami sudah lama jadi Kristen puluhan tahun. Saya sudah lama melayani Tuhan, Bu. Tapi sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya baru mengerti kebenaran yang benar. Dan Ibu tahu hari-hari ini saya terus mencari Tuhan. Saya terus mencari pribadi Tuhan. Saya terus berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Saya baru mengerti bahwa banyak hal yang baru Tuhan bukakan. Wow, ternyata menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi engkau harus bertemu dengan Tuhan yang benar. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, barulah saudara paradigmanya dibukakan. Barulah dia akan mengalami hal-hal kerajaan Allah. Barulah dia akan mengalami hal-hal kerajaan sorga. Dan barulah hidupnya bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Ya. Nah, ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, di sini dikatakan ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia masih berkenan, karena ada saatnya Tuhan sudah tidak berkenan lagi untuk ditemui. Ayat ini berkata, cari Tuhan selama ia berkenan. Ya, berarti kalau selama ia berkenan, berarti ada saatnya Tuhan tidak lagi berkenan. Ya, itu artinya apa saudara? Kita lihat sekarang. Ya, kita sering mendengar ada orang yang meninggal lagi mabok, naik motor meninggal tabrakan, mabok. Itu Tuhan sudah tidak berkenan itu. Ya, dia sudah tidak dapat waktu lagi untuk mencari Tuhan. Ya, bayangkan lagi mabok meninggal saudara. Ya, kemana jiwanya? Ya, ada orang-orang yang kita lihat di berita seringnya, seorang bapak lagi selingkuh di hotel, meninggal di kamar hotel, sedang melakukan kenajisan. Itu Tuhan sudah tidak berkenan saudara. Sudah habis kesempatan diberikan untuk bertobat. Makanya saudara, kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat, cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Kenapa kita perlu mencari Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan Tuhan? Ayat 7 di sana dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bayangkan saudara, rancangan jahat pun Tuhan tidak berkenan. Karena ada banyak orang hatinya itu penuh rancangan jahat. Ya, orang yang kayak begini jangan mimpi dia melakukan sesuatu yang berdampak bagi kerajaan Allah. Orang hatinya aja jahat, rancangannya saja jahat,
Sehebat apapun pelayananmu di atas mimbar, kalau hatimu jahat, rancangan hatimu tuh jahat, maka engkau tidak akan pernah bisa melakukan pelayanan yang berdampak bagi kerajaan Allah. Tidak mungkin akan ada lawatan Tuhan dalam pelayananmu kalau engkau hidup dengan rancangan hati yang jahat. Iri hati pada orang, ingin menjatuhkan orang lain, hatinya tuh jahat, saudara. Makanya Alkitab bilang, kita ini kalau melayani Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan, maka kita harus meninggalkan. Baiklah orang fasik meninggalkan perbuatan yang jahat, baiklah orang jahat meninggalkan rancangan hatinya yang jahat. Kenapa kita perlu bertemu Tuhan? Karena hanya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka engkau akan mulai tahu tentang arti dari pertobatan. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, dia akan mulai mengerti mengenai pertobatan. Hari-hari ini saya bersyukur, saya sangat bersyukur kepada Tuhan membaca WA yang masuk, saudara. Bayangkan ada ribuan WA di saya yang masuk. Setiap hari itu saya harus membalas. Saya sangat bersuka cita apabila membalas orang gini, "Ibu, saya mau bertobat, Bu." Ya, ketika saya mendengarkan khotbah ibu di YouTube, air mata saya menetes. Bu, apakah itu jamahan Tuhan? Dan ketika air mata saya menetes, ada dorongan dari hati saya, Bu, untuk mengakui dosa. Saya sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi saya belum pernah mengalami yang begini. Itu yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu akhirnya dia berkata, berhari-hari, Bu, ada dorongan di hati saya untuk mengakui dosa saya. Lalu dia mulai terbuka. Saya pernah melakukan ini. Ibu, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Itu adalah pengalaman pribadi orang berjumpa dengan hadirat Tuhan. Kita gak akan pernah mungkin bisa hidup berdampak bagi kerajaan Allah kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ciri orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu apa? Terjadi pertobatan. Orang jahat akan meninggalkan jalannya. Orang fasik akan meninggalkan rancangan hatinya yang jahat. Jangan hidup dengan rancangan hati yang jahat, saudara. Karena orang yang punya rancangan hati jahat, dia tidak akan pernah bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Sekalipun engkau seorang pendeta, sekalipun engkau seorang pemimpin pujian, engkau seorang pemain musik di gereja, kalau engkau seorang gembala sekalipun, kalau rancangan hatimu jahat, maka semua yang engkau lakukan dalam pelayananmu tidak akan pernah bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, camkan itu, saudara, supaya kita tidak salah melangkah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berdampak bagi kerajaan Allah? Yang kedua, tentukan identitas dirimu sekarang. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kita mendapatkan identitas baru dari Tuhan. Ya, dan ketika kita mulai hidup dengan identitas baru itu, ya Tuhan akan membawa kita dipisahkan dari hal-hal yang jahat. Makanya Alkitab berkata, pergaulan yang baik itu merusak, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Orang yang sudah menemukan identitasnya dalam Kristus, dia nggak akan lagi betah bergaul dengan orang yang hidup dalam dosa, saudara. Bukan apa-apa, akan mulai terjadi pemisahan. Ya, kita nggak tahan lagi dong bergaul dengan orang yang mulutnya kotor, orang yang masih menceritakan, ya, orang-orang yang masih hidup dengan hidup lama, yang mabok-mabokan, berjudi. Kita nggak akan tahan berada dalam kumpulan seperti itu. Kenapa? Karena identitas kita itu baru. Cara satu-satunya yang kedua supaya kita bisa berdampak baik kerajaan Allah, tentukan identitasmu sekarang. Identitas kita tuh apa di dalam Tuhan? Mari kita baca sama-sama, saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat 29 di sana berkata begini, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, bagaimana kita ini bisa memiliki identitas, ya? Apa identitas kita? Kita harus tentukan sekarang identitas diri kita ini apa, ya? Di sana dikatakan identitas kita, orang yang dipilih Tuhan, adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena memang dari awalnya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena dosa masuk ke dalam diri manusia lewat Adam dan Hawa, maka gambar diri Allah itu menjadi rusak. Karena dosa itu merusak gambar diri Adam kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia
untuk mengembalikan gambar diri Allah yang ada dalam diri kita. Karena itu barang siapa yang berjumpa dengan Yesus, percaya akan kuasa penebusannya di atas kayu salib, engkau sudah diciptakan kembali. Yesus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita diciptakan baru di dalam Kristus. Identitas kita dirubah dari yang tadinya hamba dosa, kita dicipta kembali menjadi anak Tuhan, anak Allah. Saudara, tentukan identitasmu. Kalau kita sudah pakai identitas baru, yaitu menjadi serupa dengan Allah, kita pasti harus berubah. Dari cara apa? Dari cara berkata kita, dari cara berpakaian kita, dari cara kita hidup. Ya, orang akan mengenal kita, oh dia tuh orang Kristen. Saya berbicara tentang identitas sebagai orang Kristen itu bukan soal kalung salib, ya, bukan soal pelayanan, bukan. Ya, saya berbicara tentang identitas Kristen, identitas Kristus yang dalam kita. Ini berbicara tentang hidup yang diubahkan, yang dari segi apa? Dari segala aspek. Orang yang sudah diubahkan, dia menerima identitas baru, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu setiap hari kita semakin ingin diubahkan, kita semakin ingin mengejar perkenanan Tuhan, kita semakin ingin mengejar kekudusan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mari di hari-hari ini saudara, kita mau menemukan identitas kita sebagai anak Tuhan, ya, sehingga ketika ada goncangan, ketika ada persoalan datang, ya, identitas asli kita itu akan tetap terlihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu di awal tadi kita sudah bicara tentang tinggalkan dosa, tinggalkan rancangan hatimu yang jahat. Jangan jadi orang jahat yang rancangan hatinya itu jahat, pengen menjatuhkan orang lain, iri hati sama orang lain. Itu bukan identitas anak Tuhan. Anak Tuhan itu seneng kalau lihat orang diberkati, ya, seneng kalau lihat orang lain itu maju. Ya, identitas kita sebagai anak Tuhan itu kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu dia sabar. Kristus itu apa? Kristus itu penuh kasih. Kristus itu apa? Kristus itu memaafkan. Kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku ingin mengenal Kristus, berada di dalam Dia, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan juga penderitaannya. Ingat, menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya di dalam hal dimuliakan. Banyak orang itu salah, saudara. Dia pikir ikut Yesus, wah saya ini ikut Yesus ya. Yang tadinya naik motor jadi naik mobil. Yang tadinya tinggal di kos-kosan nanti jadi punya rumah 1, 2, 3, 10. Sorry, identitas sebagai anak Allah itu dilihat dari hidup kita ini yang diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan hanya dalam hal yang dimuliakan seperti itu, justru di dalam penderitaan pun karakter kita yang sesungguhnya itu diuji oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang ada dalam masa ujian dan pemurnian. Virus corona yang sedang merebak, ya, membuat semua tergoncang dari segi ekonomi, dari segi keuangan, dari segi semuanya digoncang. Ini saatnya tunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan. Mari terus berdoa, berharap, bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, jangan mau tergoncang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata semua akan digoncang supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Ingat, identitas kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Orang bisa membaca hidup kita. Kenapa? Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Apakah setelah orang bisa membaca kita menjadi serupa dengan Kristus berarti semua orang senang sama kita? Tidak juga. Yesus pun ada yang membencinya, ya. Yesus pun diludahi, Yesus pun tidak diterima. Yesus berkata, ya, ketika engkau mengikut aku, dunia akan membenci engkau. Kenapa? Karena mereka bukan dari antara kita. Dunia tidak bisa menerima aku. Kenapa? Karena kita berbeda dari dunia ini. Akan ada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak senang. Mereka adalah orang-orang dunia, ya.
Mereka bukan adalah orang-orang serupa dengan Kristus. Karena itu hari ini saudara, ya, mari kita tentukan identitas kita adalah anak Allah, anak Tuhan, anak terang. Ya, tunjukkan perbuatanmu. Jangan sampai saudara berdoa, saudara ini, tapi suamimu berkata, itu loh, kalau doa hebat bu, bahasa roh. Tapi kalau marah, ya, atau istrimu berkata, itu suami saya bu, tiap hari baca Alkitab, tapi rokoknya bu, mabok, judi, nggak berhenti. Saudara, di mana identitas kita sebagai anak Tuhan? Ya, di mana? Ya, jangan ikut-ikutan dengan dunia. Tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dari mana? Sikap dan perilaku. Jangan sampai orang bilang, itu loh, dia itu singers loh di gereja, dia itu WL loh di gereja, kalau hari Minggu dia pakai bajunya rapi loh, begitu keluar dari gereja, itu kalau di luar bajunya seksi. Bertobat saudara, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, ya, supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita ini hidup berdampak bagi kerajaan Allah, ya? Bagaimana kita ini bisa hidup berdampak bagi kerajaan Allah dan menyatakan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak. Temukan tujuan hidupmu. Yang terakhir, mari kita temukan tujuan hidup kita. Apakah kita ini diciptakan di dunia ini hanya untuk lahir, lalu kita besar, lalu kita mati, lalu dikubur, lalu selesai? Apakah hanya itu tujuan hidup kita? Ya, enggak, kita tahu bersama. Ya, kita ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan kita, ya, bukan hanya untuk mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Makanya mulai dari hari ini saya juga mengingatkan kepada anak-anak saya, jangan hanya mengejar cita-citamu, tapi kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Karena cita-cita Tuhan berbeda dengan cita-citamu. Sekarang orang tua itu mendorong anaknya untuk terus belajar menjadi pintar, les bahasa Inggris, les matematika, les Mandarin. Tetapi sangat sedikit orang tua yang mendorong anaknya untuk menemukan tujuan Tuhan atas hidupnya. Berapa banyak kita yang mengingatkan anak-anak kita, nak, temukan tujuan Tuhan atas hidupmu, kejar kehendak Tuhan atas hidupmu. Karena Tuhan menciptakan engkau untuk engkau menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya diberkati sekali dengan sebuah kisah saudara. Ada seorang wanita, dia ada di Amerika, dia adalah seorang yang berkulit hitam. Ya, dia divonis dokter kena kanker, dan dokter berkata hidupnya tinggal beberapa tahun lagi. Lalu dia itu bekerja sebagai tukang cuci gosok di rumah-rumah. Ya, dia hanya punya rumah kontrakan. Ya, lalu dia bekerja sebagai tukang cuci gosok. Ketika dokter berkata hidupnya tidak akan lama lagi, maka dia bekerja saudara. Dan ketika dia dapat gaji, dia menabung gajinya itu saudara, dan dia hanya mengambil sedikit dari gaji untuk kebutuhan hidupnya, bukan keinginan loh. Karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Ada orang-orang yang hidup hanya mencapai keinginan hatinya, keinginan, tapi bukan kebutuhan. Kita harus mencapai keinginan Tuhan. Lalu dia ini adalah seorang yang mau menggenapi kehendak dan keinginan Tuhan. Dia tahu dia bukan seorang pengkhotbah. Dia tahu dia bukan seorang worship leader yang hebat menyanyi. Dia tahu dia bukan seorang yang majelis. Dia tahu dia tidak punya pangkat, dia tidak punya jabatan, dia tidak punya gelar. Tapi dia mau hidup dan menghidupi tujuan Tuhan atas hidupnya. Dia bekerja sebagai buruh cuci gosok. Uang yang dia dapat dari gajinya, dia tabung, dan dia hanya ambil untuk kebutuhan dia makan sehari-hari. Dia tidak hidup dalam kemewahan. Dia hanya pakai apa yang dia bisa makan, dan dia cukupkan dirinya dengan apa yang ada. Lalu saudara, ketika dia mulai tua dan dia sudah mendekati waktunya mati, dia ambil tabungannya di bank. Dan saudara tahu, dia menghubungi seorang notaris. Dia suruh bikin surat, ya. Kalau saya meninggal nanti, tabungan saya di bank ini akan diserahkan untuk yayasan anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah. Karena saya merasa bagaimana tidak enaknya menjadi orang miskin yang tidak bisa sekolah. Dan dia berkata, hanya ini yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Dan saudara tahu ketika tabungannya diambil, wow, itu dirupiahkan saudara, hampir 3 miliar, 2,7 M
dia persembahkan. Saya mau tanya kepada saudara, uang 2,7 M kalau dia pakai hidup hura-hura, buat dia beli rumah, dia buat beli mobil, bisa nggak? Bisa. Tapi dia memilih untuk menemukan tujuan hidup di dunia ini agar dia memiliki arti hidup. Kenapa? Karena satu saat nanti ketika dia berpulang ke rumah Bapa, satu saat kita semua nanti akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dia tahu waktu saatnya dia pulang ke rumah Bapa, tidak ada satupun yang akan dia bawa kecuali amal ibadah perbuatannya yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, dari kisah hidup ini cukup menampar setiap kita. Sudahkah kita menemukan tujuan hidup kita dalam Tuhan? Untuk apa? Ya, saya setiap hari meneteskan air mata ketika mendengar orang-orang berkata, "Ibu, mendengar khotbah-khotbah Ibu, saya mau bertobat, saya mau datang kepada Tuhan." Saya bilang, "Wow Tuhan, terima kasih buat tujuan hidup yang mulia yang Kau berikan kepadaku." Dan aku menemukan tujuan itu, yaitu untuk memberitakan firman dan membawa kembali orang-orang kepada jalan Tuhan. Itu tujuan Tuhan yang sangat-sangat mulia, dan saya sangat mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Siapa saya? Saya dulu hanya orang berdosa yang berencana untuk bunuh diri, mengakhiri hidup saya karena saya merasa sudah tidak berarti lagi. Tapi Tuhan datang. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidup saya berubah. Saya mengakui dosa saya meninggalkan segala jalan kefasikan. Lalu saya menemukan identitas saya. Saya adalah anak Allah. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan karena itu, hidupku ini hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan.